Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Ramadhani Putri, BP 1801071020, ingin menjelaskan beberapa soal mengenai nilai saham. Soal yang pertama, soalnya adalah suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1.500.000 lembar saham dengan nilai nominalnya 6.000 per lembar saham. Pada tanggal 20 Maret tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 1.000 lembar saham biasa dengan harga 10.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 10 miliar rupiah yang didapat dari 1 juta dikali 10.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pembagian dari modal saham biasa dan agio saham biasa. Untuk modal saham biasa, angkanya yaitu 1 juta rupiah dikali 6.000 per lembar, yaitu 6 miliar rupiah. Sedangkan untuk agio saham biasa sama dengan 1 juta dikali 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 1 juta dikali 4.000 per lembar sama dengan 4 miliar rupiah. Maka total kas yang diterimanya adalah 10 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 200.000 lembar dengan harga pasar sebesar 15.000 per lembar. Nilai total saham treasury adalah 200.000 dikali 15.000 sama dengan 3 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk tanggal 10 Desember tahun ini, sebanyak 50 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga 20.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury-nya, perusahaan mendapatkan kas sebesar 1 miliar rupiah yang didapat dari 50.000 dikali 20.000 rupiah. Maka, pembagian dari modal saham treasury dan agio saham treasury-nya adalah untuk modal saham treasury 50.000 dikali 15.000 sama dengan 750 juta rupiah. Sedangkan untuk agio saham treasury-nya 50.000 dikali 5.000 rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Maka total kas yang diterimanya adalah 1 miliar rupiah. Pada tanggal neraca tanggal 31 Desember tahun ini, posisi saham treasury perusahaan adalah sebanyak Rp150.000 yang diperoleh dari Rp200.000 dikurang Rp50.000. Nilai saham treasury-nya adalah Rp2.250.000 yang diperoleh dari 3 juta dikurang Rp750.000. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya, laba ditahan untuk tahun ini adalah 750 juta rupiah. Maka, penyajian ekuitas yang nampak di neraca adalah sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham. Modal sahamnya adalah 6 miliar rupiah. Maka, total modal sahamnya adalah 6 miliar rupiah. Untuk agio saham biasa adalah 4 miliar rupiah, sedangkan untuk agio saham treasury-nya 250 juta rupiah. Maka total tambahan modal di sektornya adalah 4 miliar 250 juta rupiah. Total modal di sektor keseluruhannya adalah 6 miliar rupiah ditambah 4 miliar rupiah 250 juta sama dengan 10 miliar 250 juta rupiah. Ditambah dengan laba ditahannya sebesar 750 juta rupiah, maka total modal di sektor tambah laba ditahannya adalah 11 miliar rupiah. Dikurangi dengan saham treasury-nya 2 miliar 250 juta rupiah, maka total ekuitasnya adalah 8 miliar 750 juta rupiah. Untuk soal yang kedua, jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca adalah sebagai berikut. Untuk tanggal 20 Maret dijual sebanyak 1 juta saham. Pada tanggal 17 Oktober dibeli kembali sebanyak 200.000 lembar saham. Maka jumlah saham biasa beredar sama dengan 800.000 lembar saham.
pada tanggal 10 Desember dijual kembali sebanyak 50.000 lembar saham. Maka jumlah saham beredar akhir tahun sama dengan 850.000 lembar saham. Nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah 8.750.000.000 rupiah. Karena perusahaan hanya mempunyai sebuah kelas atau jenis saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung sebesar 8.750.000.000 rupiah dibagi dengan 850.000 lembar saham. Maka dapat hasilnya 10.254 rupiah per lembar saham. Selanjutnya, untuk soal ketiga, sama dengan soal pertama, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preference-nya. Pada tahun ini, sebanyak 200.000 lembar saham preference dengan nilai nominalnya sebesar Rp12.500 dan dividen dibayar kumulatif sebesar 10% telah diotorisasikan. Sebanyak 100.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar Rp20.000 per lembar. Dari penjualan saham preference ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp2 miliar yang didapat dari 100.000 lembar dikali Rp20.000 per lembar saham, yang terdiri dari modal saham preference-nya adalah 100.000 dikali Rp12.500 sama dengan Rp1.250.000.000. Sedangkan agio saham preference 100.000 dikali 7.500 maka dapat hasilnya Rp750.000.000. Maka total kas diterimanya adalah Rp2 juta. Penyajian ekuitas untuk saham preference dan saham biasa yang nampak diraca sebagai berikut. Ekuitas pemegang saham untuk modal sahamnya yaitu 10% saham preference yang nominalnya Rp12.500, kumulatif Rp200.000, diotorisasi dari Rp100.000, dikeluarkan dan beredar. Maka hasilnya Rp1.250.000.000. Untuk saham biasa, nominal Rp6.000 per lembar saham, diotorisasikan sebanyak Rp1.500.000, dikeluarkan sebanyak Rp1.000.000 dan beredar Rp850.000. Maka hasilnya yaitu Rp6 miliar. Maka total modal sahamnya adalah Rp7.250.000.000. Untuk tambahan modal di sektor, yang pertama agio saham preference sebanyak Rp750.000.000, agio saham biasa Rp4 miliar dan agio saham treasury Rp250.000.000. Maka total tambahan modal di sektornya adalah Rp5 miliar. Untuk total modal di sektor keseluruhannya yaitu Rp7.250.000.000 ditambah Rp5 miliar sama dengan Rp12.250.000.000 dan ditambah dengan laba ditahan sebesar Rp750.000.000. Maka total laba di sektor dan laba ditahannya adalah Rp13 miliar. Dikurangi dengan saham treasury-nya Rp2.250.000 dengan maka total ekuitasnya adalah Rp11.750.000.000. Selanjutnya, untuk soal keempat, misalnya lamanya dividen untuk saham preference adalah 1 tahun. Berapakah nilai ekuitas dari saham preference-nya? Nilai nominal saham preference adalah 100.000 lembar saham dikali Rp12.500 yaitu Rp1.250.000.000. Untuk dividen sahamnya yaitu 100.000 dikali 10% dikali Rp12.500 maka dapat hasilnya Rp125 juta. Maka total ekuitas saham preference-nya adalah Rp1.375.000.000. Nilai buku saham biasa adalah Rp12.205 per lembar saham yang didapat dari Rp11.750.000.000 dikurang Rp1.375.000.000 dibagi dengan Rp850.000. Yang terakhir, untuk soal nomor 5,
Jika nilai tebus dari saham preference disebutkan, maka nilai ekuitas saham preference ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya, bukan menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusnya adalah sebesar 15.000 per lembar saham, maka nilai ekuitas saham preference-nya adalah nilai tebus saham preference 100.000 dikali 15.000 rupiah sama dengan 1.500.000.000 rupiah. Dividen per tahunnya adalah 100.000 dikali 7% dikali 12.500, dapat hasilnya 125.000 rupiah. Maka total ekuitas saham preference-nya adalah 1.625.000.000 rupiah. Maka nilai buku saham biasa adalah 11.911 rupiah per lembar saham yang diperoleh dari 11.750.000.000 rupiah dikurang 1.625.000.000 rupiah dibagi 850.000 rupiah. Terima kasih, hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.